Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PPPBVSI) tengah menjadi sorotan setelah pemain timnas voli putra Indonesia, Rifan Nurmulki menyampaikan kritik keras di media sosial tahun 2023 lalu. Menurut Rifan, timnas voli putra Indonesia jarang mengikuti turnamen bergengsi lantaran PBVSI mengaku tidak memiliki dana. Hal ini juga menjadi sorotan dari sejumlah pihak seperti netizen yang menyebut PBVSI seperti tidak peduli dengan perkembangan bola voli tanah air. Padahal, timnas voli Indonesia sudah meraih sejumlah prestasi seperti medali emas SI Games dan SIVL League yang diraih tim putra pada tahun 2023. Berikut ini daftar dosa PBVSI menurut keterangan dari para pemain timnas voli Indonesia. 1. Pemusatan latihan TC terlalu singkat. Salah satu hal yang sering terulang ketika timnas voli Indonesia akan mengikuti turnamen adalah TC atau training camp yang terlalu singkat. Padahal, TC sangat penting bagi persiapan para pemain untuk meningkatkan kondisi fisik dan chemistry. Kondisi ini pun beberapa kali dikeluhkan oleh sejumlah pemain tim nasional yang menyebut TC tidak optimal, sehingga berpengaruh terhadap performa di turnamen. Contoh terbaru, pemain timnas voli putri Indonesia, Yola Yuliana mengeluhkan singkatnya TC jelang eliminasi Challenge Cup. Menurut pengakuan Yola, para pemain hanya menjalani waktu sepekan untuk berlatih secara optimal. Timnas voli putri itu bisa kasih prestasi yang lebih, kasih kita latihan yang banyak, kata Yola kepada tvnnews.com. Jelang eliminasi Challenge Cup tahun 2023. Kita tetap berusaha, walaupun latihan inti cuma seminggu ya karena minggu depan sudah semakin dekat dengan kejuaraan, tutur Yola. Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Wilda Nurfadilah pun mengeluhkan hal yang sama dengan Yola. Menurut dia, TC yang dilakukan kurang lama, sehingga para pemain tidak memiliki cukup waktu melakukan persiapan. Wilda mencontohkan bagaimana TC jelang SEA Games tahun 2023 dan IVC Challenge tahun 2023 yang begitu singkat. Dari pemusatan latihan yang kurang cukup lama menurut aku terus kita dari jam terbangnya juga, sama dari skuadnya juga sih, kata Wilda. Kendati demikian, timnas voli putri Indonesia sukses mempersembahkan medali perunggu di SEA Games tahun 2023 dan peringkat kedua di IVC Challenge tahun 2023. 2. Minimnya turnamen internasional. Salah satu kritik keras Rifan terhadap pengurus PBVSI adalah jarangnya timnas voli Indonesia berpartisipasi di turnamen internasional. Menurut Rifan, salah satu akar permasalahannya adalah Indonesia tidak memiliki ranking dunia. Kondisi ini karena Indonesia jarang sekali mengikuti turnamen internasional untuk menambah poin dalam ranking Federasi Bola Voli Internasional. Kekesalan Rifan semakin mempuncak karena PBVSI berasalan tidak punya uang untuk mengirim tim. Setiap kompetisi alasal tidak ada dana, gimana mau berkembang anak bangsa, respons Rifan. Negara lain banyak mengandalkan sponsor untuk kemajuan olahraga, nah kalau gak bisa dapat sponsor gak usah jadi pengurus, lanjut Rifan. Kendati demikian, Rifan melihat bahwa PBVSI mulai berbenah untuk memperbaiki hal tersebut. Sekarang alhamdulillah sering ikut event, tetapi baru-baru ini saja, mungkin karena panas dengar cocotnya netizen, ujar Rifan seraya emot tertawa. 3. Pembinaan pemain muda. Negara maju dalam cabang olahraga apapun akan menempatkan pembinaan sebagai prioritas agar bisa meraih prestasi. Faktor ini yang tidak dilihat oleh ex-libero timnas voli putri Indonesia, Berlian Marcella. Pada tahun-tahun 2018, atlet voli yang kerap disapa Sheila ini menilai Indonesia tertinggal dari negara lain dalam hal pembinaan. Dia membandingkan dengan Thailand yang sukses menjadi Raja Asia Tenggara berkat pembinaan pemain muda. Jangan mau kalah dengan sistemnya Thailand. Ketika pemain mereka lagi bagus, langsung dikontrak selama beberapa tahun untuk fokus di timnas. Misalnya, pemain dikontrak 5 tahun. Mereka selalu triut atau ikut kejuaraan di luar negeri, kata Sheila kepada wartawan beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Bidang Binpres PPPBVSI,
Laudrimas Paitela mengungkapkan bahwa kritik Rifan soal Indonesia jarang ikut turnamen internasional memang benar. Namun, kritikan tersebut lebih tepat disampaikan pada tahun 2022 karena setelah Asian Games Vietnam, voli Indonesia memang vakum mengikuti turnamen internasional. Akan tetapi, di tahun ini kan hampir semua event internasional yang resmi seperti FIC Challenge, kejuaraan Asia di Iran, Asian Games juga kita ikut, katanya. Bahkan, lanjut dia, kejuaraan SL5 League yang tidak tercatat di Federasi Bola Voli Internasional pun Indonesia berpartisipasi, baik putra maupun putri. Jadi kritikan dia itu ya kita terima cuma momennya saja yang tidak pas. Tahun ini kan hampir semua kejuaraan kita ikut, kita hadir semua. Makanya, kalau menurut saya kritikannya itu bagus, wajar, cuma momennya tidak pas, katanya. Dia juga menegaskan bahwa PBVSI tidak alergi terhadap kritikan dari netizen, pencinta voli, maupun para pemain, karena semua demi kebaikan bola voli Indonesia. Pihaknya pun terbuka dan siap menerima masukan untuk kemajuan bola voli Indonesia. Cuma untuk kritik Rifan momennya itu, kalau tahun lalu saya setuju, kalau tahun ini bingung kita, karena kejuaraan mana lagi yang tidak kita ikuti, katanya. Terakhir, pada ajang FIC Challenge Cup 2024, PBVSI kembali melakukan dosa besar menurut netizen. Dari segi komposisi pemain, Timnas Voli Putri Indonesia bisa dikatakan sebagai skuad paling menyedihkan di FIC Challenge Cup tahun 2024. Timnas Voli Putri Indonesia di FIC Challenge Cup tahun 2024 hanya diperkuat oleh 11 pemain. Sedangkan tim peserta FIC Challenge Cup 2024 lainnya kompak mendaftarkan sebanyak 14 pemain. Berbicara soal komposisi pemain, Timnas Voli Putri Indonesia memang bisa dibilang memprihatinkan. Timnas Voli Putri Indonesia tak diperkuat para pemain andalannya seperti Megawati Hangestri, Wilda Nurfadila, maupun Sheila Bernadetta. Di FIC Challenge Cup tahun 2024, Timnas Voli Putri Indonesia menurunkan skuad pelapis yang berisikan para pemain muda. Keputusan tersebut diambil lantaran jadwal FIC Challenge Cup yang bentrok dengan Proliga. Hal itu menjadi penyebab mengapa banyak klub yang menolak melepas pemainnya ke Timnas Voli Putri Indonesia. Alhasil, Timnas Voli Putri Indonesia hanya menurunkan skuad seadanya di FIC Challenge Cup tahun 2024. Bukan hanya pemain, ternyata komposisi ofisial Timnas Voli Putri Indonesia juga sangatlah sedikit. Bahkan, Timnas Voli Putri Indonesia tidak mempunyai trainer, dokter, dan terapis. Sontak situasi tersebut mengundang perhatian dari berbagai pihak di media sosial. Dari pantauan kami, banyak volimania tanah air yang melontarkan kritik soal kinerja PBVSI yang dianggap tak maksimal. Padahal harusnya, Timnas Voli Putri Indonesia bisa lebih memanfaatkan potensi yang ada mengingat FIC Challenge Cup merupakan turnamen yang bisa mendongkrak ranking dunia. Nah, bagaimana menurut kalian soal kinerja PBVSI dari tahun 2023 sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya.